Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberi usia panjang sampai saat ini. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah dapat memanfaatkan usia panjang ini untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sholawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi contoh teladan kepada kita untuk memanfaatkan, untuk menggunakan waktu-waktu ini dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat menirunya. Pendengar yang berbahagia, dalam kuliah subuh ini kita lanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah, hadis-hadis Nabi pilihan. Sampai bahasan kita pada hadis nomor 94, mimpi baik. Idza ra'a nalikane wis ningali sapa ahadukum salah sujine sira kabeh ar-ru'ya ing mimpi. Yuhibbuha kan seneng sapa ahad ing ru'ya. Fa innama maka setuhune barang hiya utawi ru'ya iku minallahi saking Allah Ta'ala. Falyahmad maka becik mujiya sapa ahad Allah ing Allah alaiha ing atase ru'ya. Wal yuhaddits lan becik nyeritakno sapa ahad biha kelawan ru'ya. Wa idza ra'a lan nalikane ngimpi sapa ahad ghaira dzalika ing sakliyane mengkono-mengkono ru'ya yuhibbuha mimpi kang disenengi mimma saking barang kang yakrohuhu benci sapa ahad ing ghaira dzalik. Fa innama maka setuhune barang hiya utawi ru'ya ghairu dzalik minasyaitoni iku saking setan. Falyasta'idz maka becik nyuwuna perlindungan sapa ahad billahi marang Allah. Wala yadhkurha lan ora nyeritakno sapa ahad ing ru'ya ghairu dzalik li ahadin marang wong suwiji. Fa innaha mongko sesungguhnya ru'ya ghairu dzalik la iku la yadurruhu ora mbebahayani apa ru'ya ghairu dzalik ing ahad. Idza ra'a apabila mimpi ahadukum seseorang ar-ru'ya pada mimpi yuhibbuha yang ia menyukainya, ia menyenanginya. Fa innama hiya maka sesungguhnya mimpi itu minallahi dari Allah. Falyahmad maka hendaklah ia memuji Allah kepada Allah alaiha atas mimpi itu. Wal yuhaddits dan hendaklah ia menceritakan biha dengan mimpi itu. Wa idza ra'a dan jika ia mimpi ghairu dzalik selain yang demikian itu mimma dari sesuatu yang yakrahuhu ia membencinya. Fa innama hiya maka sesungguhnya itu minasyaitoni dari setan. Falyasta'idz maka hendaklah ia minta perlindungan billahi kepada Allah Ta'ala. Wala yadhkurha dan tidak menceritakan mimpi itu li ahadin kepada seseorang. Fa innaha maka sesungguhnya mimpi itu la tadurruhu tidak berbahaya baginya. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Abi Sa'id dari Abu Sa'id. Apabila seorang di antara kalian bermimpi yang disukai, mimpi itu datang dari Allah. Maka hendaklah memuji Allah dan menceritakannya kepada orang lain.
Apabila bermimpi yang tidak disukai, hal itu datang dari setan. Maka hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dan jangan sekali-kali menceritakannya kepada orang lain. Niscaya mimpi itu tidak akan membahayakannya. Mimpi yang baik itu berasal dari Allah, mimpi yang buruk berasal dari setan. Bila seseorang bermimpi yang baik, maka hendaklah ia bersyukur kepada Allah dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan hendaklah ia menceritakannya kepada orang lain. Tidak ada masalah, kalau terjadi baik. Akan tetapi apabila ia bermimpi yang tidak ia sukai, maka untuk menangkalnya hendaklah ia meludah ke arah kiri seperti hadis yang lalu sebanyak 3 kali. Lalu memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berpaling ke lambung yang lainnya dalam hadis yang lalu itu. Dan yang terakhir adalah ia tidak menceritakan mimpi buruknya itu kepada orang lain. Apabila ia melakukan hal tersebut, niscaya ia akan selamat dari bahaya mimpi buruknya itu. Hadis ini mempunyai makna yang berkaitan dengan hadis sebelumnya pada beberapa waktu yang lalu. Pada hadis sebelumnya, pada pertemuan yang lalu disebutkan sebagian dari cara untuk menangkal mimpi buruk itu yaitu minta perlindungan dari setan dan meludah ke sebelah kiri dan memindah lambung yang ia tidur sebelumnya itu. Nah, hadis ini sebagai lengkapnya. Mimpi buruk, mimpi baik, ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang berbahagia, sebenarnya mimpi yang ada ada tanda baik atau buruk itu mimpi yang bagaimana? Mimpi yang ia sebelum tidur berdoa dulu dan waktu ia bangun dari mimpi itu sepertiga malam yang akhir atau sebelum waktu subuh. Ia mimpi kemudian ia bangun jam 3:30 atau jam 4. Padahal sebelum tidur ia berdoa. Itu insya Allah mimpi benar. Mimpi yang ada firasatnya. Kalau mimpi baik, insya Allah terjadi baik benar. Kalau mimpi buruk, mungkin terjadi kan kalau kita tidak menangkalnya. Maka cara menangkalnya tadi disebutkan. Yang pertama meludah sebelah kiri. Yang kedua minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Yang keempat memindah lambungnya ke arah yang berlawanan. Yang ketiga dan yang keempat adalah tidak menceritakan kepada orang lain. Fa innaha la tadurruhu, maka mimpi buruk itu tidak ada bahayanya. Tapi kalau mimpi baik, firasat baik, insya Allah itu terjadi. Dan semua orang kan senang terjadi kebaikan untuknya. Nah, kadang-kadang ada firasat melalui mimpi, kadang-kadang tanpa firasat apa-apa. Demikian untuk hadis selanjutnya, hadis yang ke-95. Pertanda datangnya masa paceklik, Masya Allah. Idza ra'aitum nalikane ningali sira kabeh amudan ing basa Jawa jenenge lentang kemukus. Amudan cagak sinar sing koyok cagak ahmaro kang abang mingki balil masyriki saking arah wetan fi syahri ramadhana ing wulan Ramadan. Fadakhiru moko nyimpen sira kabeh ta'ama sanatikum ing panganane setahun iku kanggo sira kabeh. Fa innaha mongko setuhune amudan ahmara sanatajuin iku taun paceklik, taun lesu. Idza ra'aitum apabila kalian melihat amu dan ahmaro pada bentang kemukus ya lentang kemukus sinar merah yang menyerupai tiang
min qibalil masyriqi dari arah timur fi syahr Ramadhana pada bulan Ramadan fadakhiru maka menyimpanlah kalian ta'ama sanatikum makanan setahun kalian itu fa innaha maka sesungguhnya itu sanatuju'in tahun paceklik. Apabila kalian melihat cahaya merah seperti tiang dari arah timur pada bulan Ramadan, maka simpanlah makanan untuk setahun bagi kalian. Sesungguhnya hal itu pertanda tahun paceklik. Melalui hadis ini, Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang alamat datangnya tahun paceklik. Pertandanya ialah apabila dalam bulan Ramadan terdapat sinar merah yang muncul di ufuk timur sebelum matahari terbit. Untuk menghadapinya, Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar bahan makanan dihemat sehemat-hematnya. Disimpan sebagian, kalau panen taruh di lumbung, sebagian saja dimakan. Seperti hanya terjadi pada masa Nabi Yusuf dulu itu. Para pendengar yang berbahagia, ternyata ada firasat, ada tanda-tanda dari alam ini kalau akan terjadi tahun kelaparan, tahun paceklik. Yaitu kalau bahasa Jawa dikenal dengan lentang kemukus. Ono lentang kemukus, cahayanya merah, bentuknya memanjang, arahnya di timur, waktunya di bulan Ramadan. Biasanya sebelum subuh sampai subuh itu masih ada. Hal ini pernah terjadi pada tahun 65 sekitar itu. Itu bulan Ramadan ada bintang lintang kemukus itu merah. Waktu itu ketepatan saya sendiri menyaksikan pagi-pagi diajak itu lintang kemukus. Masya Allah, ternyata benar waktu itu terjadi. Sawah tidak ada hasilnya karena dimakan tikus, karena dimakan hama, baik itu padi maupun jagung, tidak ada hasilnya, sangat kecil hasilnya, sehingga terjadi tahun paceklik. Yang dimakan itu ada gaplek, ada bulgur, ada singkong dijadikan nasi dan lain-lain. Masya Allah. Nah, ternyata Rasulullah memberitahu kepada kita tentang alamat dari tahun paceklik itu. Untuk mengantisipasi, Rasulullah memberikan pelajaran kepada umatnya supaya tidak mengalami paceklik, maka supaya menyimpan bahan makan. Pada peristiwa Nabi Yusuf dulu pernah terjadi seperti itu. Semua penduduk yang setelah panen supaya disimpan, dimakan sedikit saja cukupnya, nanam lagi, panen lagi, disimpan lagi. Sehingga ketika terjadi paceklik ada lumbung yang dibagikan dari pemerintah kepada rakyatnya, sehingga bisa mengantisipasi kehidupan yang menderita pada tahun itu. Kalau saja terjadi ini, ada jalan keluarnya itu, tapi mudah-mudahan tidak akan terjadi pada kita lagi sebagaimana tahun 60-an dulu. Kita lanjutkan pendengar sampai pada hadis ke-96, melihat iringan jenazah. Idza ra'a nalikane wis ningali sapa ahadukum salah suci sira kabeh janazatan ing janazah. Illam yakun yen to ora ana sapa ahad masyan iku mlaku ma'aha sertane janazah falyakum mongko becik ngadeka sapa ahad hatta yukhallifaha sehingga ninggalake sapa ahad ing janazah autu khallifahu utawa ninggalake apa janazah ing ahad autu doa utawa den selehake apa janazah min qabli an tukhallifahu sadurunge yen to ngliwati apa janazah ing ahad. Rawahu wis nyritakake hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim.
Idza ro'a, apabila telah melihat ahadukum seseorang janazatan pada jenazah, ilam yakun masyian, jika ia tidak ikut berjalan ma'aha bersama jenazah tadi, falyakum, hendaklah ia berdiri menghormati jenazah itu, hatta yukhalifaha, sehingga ia melewati jenazah itu, au tukhalifahu, atau jenazah itu melewatinya, autu doa, atau bahkan diletakkan di kubur min qabli an tukhalifahu, sebelum jenazah itu melewatinya. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Bila seseorang dari kalian melihat iringan pengantar jenazah, padahal ia bukan termasuk orang yang berjalan mengiringinya, maka hendaklah ia berdiri hingga ia sendiri meninggalkannya, atau jenazah itu yang melewatinya, atau hingga jenazah itu diletakkan dalam kubur sekalipun belum melewatinya. Berarti kita perintahkan untuk menghormati dengan berdiri, tentunya sambil mendoakan, ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, atau kalau perempuan Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Hadis ini menerangkan tentang etika sewaktu melihat iringan jenazah lewat di hadapan kita, sedangkan kita tidak termasuk orang yang mengantarkannya, maka hendaknya berdiri untuk menghormati jenazah tersebut. Kesimpulannya, mana hadis ini menyatakan bahwa berdiri untuk menghormati jenazah merupakan hal yang disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada perhatian, ada attention, ya, ada penghormatan, bukan cuek nggak mau tahu, wis bakunu pakai keluargaku, bukan seperti itu. Kalau kita lewat di pinggir jalan, lalu ada jenazah iring-iringan, kita di kendaraan. Kalau kita berada di kendaraan gimana? Kita nggak bisa berdiri, sedang nyetir atau sedang duduk kan nggak mungkin berdiri. Maka penghormatan kita dengan mendoakannya. Atau kalau di jalan kita jalan pelan-pelan, mengambil jalan yang kira-kira tidak mengganggu iring-iringan jenazah itu. Nah, kalau yang lebih baik ada jenazah kita iringi, kita ikut mengantarkannya ke kubur. Nabi pernah bersabda, kalau ada orang meninggal, ada jenazah, kau ikut merawatnya, ikut memandikannya, mengafani, menyolati, lalu pulang, maka kau pulang dengan membawa pahala 1 kirot. Wamal kirotu ya Rasulullah, kirot itu seberapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, mithlu jabali Uhudin, seperti gunung Uhud. Gunung Uhud itu tinggi-tinggi besar, bukan Bukit Romah. Kalau Bukit Romah itu sudah keinjek-injek manusia, jadi sekarang sudah tidak tinggi lagi, kita ke sana dengan mudah bisa menjangkau. Bukit yang dulu dipakai untuk memanah orang Islam, memanah orang kafir, lalu diambil alih oleh orang kafir memanahi orang Islam. Itu pendek, tapi Gunung Uhud yang tinggi besar di sebelah tepi-tepinya itu Gunung Uhud. Dan kalau dia mengantarkan jenazah sampai ke kubur, sampai ia dimakamkan, maka pulang membawa pahala kirotoni, 2 kirot. Sebaiknya kita ikut mengantar. Tapi karena suatu hal kita nggak bisa mengantar, ya menghormati saja dan mendoakan saja. Apa sampai doa kita? Karena yang mengajari Rasulullah, tentu Rasulullah tidak akan mengajari hal-hal yang sia-sia. Rasulullah mengajarinya, kita membaca Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu secara resmi dibaca dalam sholat jenazah. Tapi intinya adalah mendoakan jenazah. Berarti itu menunjukkan mendoakan orang yang meninggal dunia itu bukan hanya boleh, tapi justru diperintahkan dengan hukum fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan, yang lain gugur kewajibannya, dalam arti nggak dosa. Tapi kalau belum ada yang melakukan sama sekali, maka semua penduduk desa itu dosa semua. Itu fardu kifayah. Kita lanjutkan pendengar pada hadis ke-97. Melihat wanita cantik yang menarik hati.
Idza ra'a nalikane wis ningali sapa ahadukum salah sujine sira kabeh imro'an ing wong imro'atan ing wong wadon hasna akang ayu. Fa'ajabathu mongko nggawokake sapa imro'ah ing ahad falyati mongko becik nekani sapa ahad ahlahu ing bojone ahad. Fa innal bud'a moko sak temene bud'a ay farji iku wahidun siji wa ma'aha lan sertane ahlahu mithlu sepadane alladzi kang ma'aha sertane mar'ah hasna'a. Rawahu wis nyetakane hadis sapa al-Khatib Imam Khatib an Umar dari Umar. Idza ra'a apabila telah melihat ahadukum seseorang imra'atan pada wanita hasna'a yang cantik yang molek fa'ajabahu maka ia tertarik wanita itu menarik hatinya falyati maka hendaklah ia pulang mendatangi ahlahu istrinya fa innal bud'a maka sesungguhnya bud'a daging atau farji kemaluan wahidun satu wa ma'aha dan beserta istrinya mithladzi ma'aha sama dengan apa yang wanita cantik itu ada atau punya. Apabila seorang di antara kalian melihat wanita cantik yang membuatnya terpesona, tergiur, terpedaya, maka hendaknya ia mendatangi istrinya, ia pulang kumpul dengan istrinya. Karena sesungguhnya bud'u atau kemaluan wanita itu sama, istrimu pun memiliki yang dimiliki oleh wanita cantik tersebut. Pengertian melihat dalam hadis ini ialah pada pandangan pertama tanpa disengaja. Umpamanya ia berpapasan dengan seorang wanita cantik yang kebetulan lewat di hadapannya. Tapi ia tidak mengikutkan pandangannya ke arah wanita itu pergi. Apabila seorang melihat wanita cantik, kemudian kecantikannya itu menarik hatinya, menggoda imannya, maka hendaklah ia mendatangi istrinya untuk meredam pengaruh karena sesungguhnya pada istrinya terdapat pula apa yang dimiliki oleh wanita cantik yang ia ketemu tadi. Nah, seperti ini solusi yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah supaya para suami, para bapak tidak berzina di luar rumah. Biasanya berzina termasuk penyebabnya adalah melihat wanita cantik, apalagi tidak berbusana muslimah. Kelihatan betisnya, ke atas lagi kelihatan pahanya, di atas lagi kelihatan dadanya, ke bawah lagi kelihatan pusarnya, kelihatan perutnya putih menggiurkan lagi. Ya Allah, ia terangsang dengan kemolekan wanita yang tidak berbusana muslimah. Nah, supaya tidak terjadi zina, maka pulanglah, datangilah istrimu, kumpullah dengan istrimu. Yang dimiliki wanita cantik tadi sama dengan apa yang dimiliki oleh istrimu. Istrimu halal bagimu, sedangkan wanita cantik tadi haram bagimu. Maka pilihlah yang halal, hindarilah yang haram untuk menjauhi kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Seperti itu solusi terbaik oleh Rasulullah SAW. Misalnya, lalu dalam perjalanan jauh, sedang penataran di luar negeri lagi, di Malaysia, di Singapura, dan ada acara seminggu 2 minggu, ketemu wanita cantik-cantik, lalu ada rangsangan seksual, bagaimana peredamnya? Wanitanya, istrinya jauh dari tempat ia ada. Maka supaya melakukan sesuatu yang tidak menjadikan dosa besar, mungkin ada solusinya yang disebut dengan liwat ya. Liwat itu kaumnya Nabi, maaf bukan liwat ya, yang disebut dengan onani biasanya. Maaf kalau saya sebutkan itu, karena ini untuk menghindari dosa besar zina. Na'udzubillah min dzalik. Nah, pendengar yang berbahagia, demikianlah solusi yang diajarkan oleh Rasulullah supaya umatnya tidak terperangkap dalam dosa besar zina. Dosa Masya Allah yang bekasnya tidak bisa hilang seumur hidup, bahkan sampai ke akhirat pertanggungjawaban kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa dihindarkan oleh Allah dari dosa-dosa besar, termasuk dosa karena melihat
wanita yang bukan muhrimnya yang menggiurkan.